Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Siklus kehidupan manusia adalah rangkaian tahapan perkembangan yang dialami seseorang sejak lahir hingga meninggal dunia. Yang pertama, prenatal, masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan masa lansia. Masa prenatal adalah tahap perkembangan manusia yang terjadi sejak pembuahan atau fertilisasi hingga kelahiran. Periode ini berlangsung sekitar 9 bulan atau 40 minggu dalam kandungan ibu. Masa prenatal merupakan fase kritis karena di sini organ-organ tubuh mulai terbentuk dan berkembang. Trimester pertama, pada minggu ketiga kehamilan, sel telur yang telah dibuahi akan mulai berkembang dan membentuk sebuah kantong yang berisi bakal janin atau embrio dan plasenta. Pada akhir minggu keempat, tabung saraf terbentuk dan tabung jantung janin sudah dapat berdenyut sampai 110 kali dalam semenit. Pada minggu keenam, tunas kecil yang menjadi lengan dan kaki janin berkembang, serta wajah dengan lingkaran besar untuk mata, hidung, mulut, telinga, rahang bawah, dan tenggorokan sudah mulai terbentuk. Janin sudah mulai terlihat melengkung seperti huruf C. Masuk minggu ke-7, perkembangan bayi dalam kandungan mulai terbentuk, tangan dan kaki. Pada minggu ke-8 sampai ke-10 kehamilan, janin telah berukuran hampir 3 cm, makin banyak bergerak dan makin terlihat seperti bayi. Pada minggu ke-11 sampai 13, otak janin berkembang dengan pesat, ginjalnya mulai mengeluarkan urean dan jari-jari telah bisa mengepal seperti tinju. Trimester kedua, memasuki trimester kedua, berat bayi dalam kandungan sudah mencapai 45 gram dengan panjang mencapai 9 cm. Pada minggu ke-14 sampai 15, indera pengecap janin terbentuk dan ia sudah mulai bisa mendeteksi cahaya. Mulai dari minggu ke-16 hingga 18, bayi dalam kandungan makin tumbuh besar dan alat kelaminnya telah terbentuk dengan baik. Di minggu ke-19, perkembangan bayi dalam kandungan sudah bisa mendengar suara bumil dan sekitarnya. Pada minggu ke-21 sampai 22, janin menjadi sangat aktif dan makin terlihat seperti bayi asli. Pada minggu ke-26, janin mulai bisa menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta atau air ketuban. Pada minggu ke-27, perkembangan bayi dalam kandungan telah bisa membuka dan menutup matanya, menghisap jarinya, bahkan cegukan. Dan trimester ketiga atau trimester terakhir terhitung dari minggu ke-28 sampai minggu ke-39 atau ke-40. Pada minggu ke-31 sampai ke-33, tendangan bayi akan lebih terasa kuat dan bumil mungkin mulai mengalami kontrak palsu. Di minggu ke-34, sistem saraf pusat, paru-paru, dan ginjal janin makin sempurna, tetapi pergerakannya tidak sesering atau seheboh sebelumnya. Pada minggu ke-37, bumil akan lebih sering mengalami keputihan dan kontraksi. Air ketuban mungkin akan pecah pada minggu ke-39. Selanjutnya yaitu masa bayi. Masa bayi adalah periode perkembangan manusia sejak lahir hingga usia sekitar 12 bulan atau 1 tahun. Pada tahap ini, bayi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat, baik secara fisik, motorik, kognitif, maupun emosional. Masa bayi juga merupakan periode di mana ikatan emosional dengan orang tua atau pengasuh mulai terbentuk, serta bayi mulai belajar mengenali lingkungan sekitarnya melalui indera dan interaksi sosial. Bayi juga mengalami pertumbuhan secara pesat, mulai mengenali suara, melihat sekeliling, belajar merangkak, berjalan, dan berbicara kata-kata pertama. Contohnya, seorang bayi berusia 8 bulan mulai belajar merangkak dan mencoba mengucapkan kata mama atau papa. Selanjutnya, masa balita adalah periode perkembangan anak dari usia 1 hingga 5 tahun. Pada tahap ini akan mengalami pertumbuhan fisik yang pesat, perkembangan motorik, serta mulai membangun keterampilan sosial dan emosional. Perkembangan fisik mulai berjalan, berlari, dan memanjat. Koordinasi tangan dan mata semakin baik, pertumbuhan gigi susu hampir lengkap. Perkembangan kognitif, rasa ingin tahu tinggi, mulai banyak bertanya, mulai mengenali bentuk, warna, angka, dan huruf. Perkembangan sosial dan emosional, mulai memahami perasaan diri sendiri dan orang lain.
Kebutuhan gizi dan kesehatan memerlukan makanan bergizi untuk mengandung pertumbuhan, perlu imunisasi dan pemeriksaan kesehatan rutin, tidur yang cukup untuk perkembangan otak dan fisik. Selanjutnya masa anak-anak, yaitu tahapan perkembangan di mana anak mulai lebih mandiri, mengeksplorasi lingkungan sekitar dan membangun keterampilan sosial serta akademik. Berapa aspek penting dalam periode ini, yaitu perkembangan fisik. Pertumbuhan tetap berlangsung tapi tidak secepat masa balita. Koordinasi dan keterampilan motorik semakin baik, misalnya berlari, melompat, dan menulis lebih rapi. Energi tinggi serta aktif bermain dan berolahraga. Perkembangan kognitif, kemampuan berpikir logis untuk berkembang. Daya ingat dan konsentrasi meningkat, memudahkan belajar di sekolah, mulai memahami konsep angka, waktu, dan aturan sosial. Perkembangan sosial dan emosional, mulai mencari teman sebaya dan belajar bekerja sama dalam kelompok, memahami konsep benar dan salah lebih jelas. Kebutuhan gizi dan kesehatan, memerlukan makanan seimbang untuk mengandung pertumbuhan dan aktivitas fisik. Selanjutnya yaitu masa remaja, masa transisi antara anak-anak dan dewasa, ditandai dengan pubertas, perubahan fisik, emosional, dan sosial. Remaja mulai mencari identitas diri dan kemandirian. Contohnya, seorang remaja perempuan berusia 14 tahun mengalami menstruasi pertama, sedangkan remaja laki-laki mulai mengalami perubahan suara. Selanjutnya yaitu masa dewasa, tahap di mana seorang mulai membangun karir, menjalin hubungan, menikah, dan milik anak. Fisik masih kuat, tetapi mulai mengalami tanda-tanda penuaan di usia parubaya. Dewasa muda 18 tahun sampai 40 tahun, fokus pada pendidikan, karir, dan pernikahan. Contohnya, seorang pria berusia 25 tahun lulus kuliah dan mulai bekerja sebagai insinyur. Dewasa tengah 40 sampai 65 tahun, mulai merasakan perubahan fisik, stabil dalam karir dan keluarga. Contohnya, seorang wanita berusia 50 tahun mulai mengalami menopause dan anak-anaknya sudah beranjak dewasa. Selanjutnya masa lansia, masa di mana fungsi fisik dan kognitif mulai menurun tetapi pengalaman hidup dan kebijaksanaan meningkat. Lansia membutuhkan lebih banyak perhatian terhadap kesehatan. Contohnya, seorang kakek berusia 75 tahun pensiun dari pekerjaannya dan menghabiskan waktunya dengan cucunya di rumah. Jadi, dari siklus kehidupan manusia adalah bahwa kehidupan berlangsung dalam serangkai tahapan yang saling berhubungan, dimulai dari kelahiran, pertumbuhan, perkembangan, penuaan, dan akhirnya kematian. Setiap tahap memiliki peran penting dalam pembentukan individu, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Siklus ini menunjukkan bahwa kehidupan adalah proses yang dinamis dan terus berubah, di mana manusia mengalami berbagai pengalaman, pembelajaran, dan tantangan yang membentuk karakter serta tujuan hidup mereka. Every time we walk into the